Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini, pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur ingkang barokah manfaat, dipun gampilaken sedaya urusane, rezekine dipun gampilaken, keluargane ditadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak-anakipun ditadosaken anak-anak ingkang soleh dan solihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, kita lanjutakan bab tentang sifatus sholah, sifat atau bagaimana sholatnya Nabi. Kalau kemarin kita fokus kepada tumak ninah. Tumak ninah niku teng pundi mawon entene tumak ninah? Pada waktu napa mawon? Ruku mantun ngoten, i'tidal mantun ngoten, sujud mantun ngoten, duduk di antara dua sujud mantun ngoten, sujud malih. Nah, itu satu rakaat, di situ tempat-tempatnya tumak ninah. Sing saged jawab berarti mboten apal, tapi sudah melaksanakan. Karena kajian yang kita laksanakan ini tidak hanya sekedar untuk kepandaian, tidak hanya sekedar untuk pinter, tapi ayo dilakoni. Nah, kalau bisa menjawab berarti sudah dilakoni. Harapan kita begitu. Berikutnya hari ini kita akan belajar tentang satu hadis lagi. Wa'an Abi Humaidin, diceritakan saking Abi Humaid As-Sa'idi. Ya, Abi Humaid, Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini meninggal sampai pada awal pemerintahan Muawiyah, termasuk dari golongan sahabat Nabi. Qala berkata, sapa Humaid, Abi Humaid tadi, ra'aitu ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara tatkalane takbir sapa Rasulullah, ketika membaca takbiratul ihram Rasulullah, ja'ala mongko ndadekaken sapa Rasulullah yadaihi ing tangan lorone Rasulullah hadwa mangkibaihi, sejajar lurus karo mangkibaihi dua pundaknya. Wa idza raka'a tatkalane rukuk sapa Kanjeng Nabi amkana mongko netepaken sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan lorone Nabi
min rukbataihi saking loro dengkule Nabi. Napa basa aluse dengkul niku napa? Lutut. Basa Indonesia niku Bu, lutut niku. Nggih pun, kan maneh dengkul niku. Lutut mawon nggih sing rada alus. Tsumma hasara mungkin mongko nuli Tsumma hasara nuli ngratakaken sapa Kanjeng Nabi dhahrahu ing punggunge Kanjeng Nabi. Punggung napa basa aluse punggung? Geger. Geger. Basa aluse geger. Basa Indonesia geger napa? Oh, tak kira gegar. Kesel basa Jawa. Basa Indonesia kesel. Kesal kan? Dadi nek geger basa Indonesia geger, gegar ganti. Guyonane. Ben gak ngantuk. Fa idza rafa'a tatkala ngangkat sapa jeneng Nabi ra'sahu ing sirahe jeneng Nabi istawa mongko ndadekaken rata sapa Kanjeng Nabi hatta ya'uda hingga balik apa kullu faqarin saben-saben tulang makana tulang punggunge makanahu ing panggonane tulang punggunge awal fa idza sajada mongko nalikane sujud sapa Kanjeng Nabi fa idza sajadat kalane sujud sapa Kanjeng Nabi wadha'a mongko nyeleaken sapa Kanjeng Nabi yataihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi ghaira muftarisin hale ora bengkang terbuka wala qabidihima lan orang genggem yadaihi tangan nuruni Kanjeng Nabi wastaqbala lan ngadepaken sapa Kanjeng Nabi bi atrafi asabi'i kelawan pucuk-pucuk drijine rijlaihi sikil suku lorone Nabi al kiblata ing kiblat wa idza jalasalan tatkalane lungguh sapa Kanjeng Nabi fir rakaataini ing dalem rakaat sing nomor loro jalasa lungguh sapa Nabi ala rijlihil yusra lungguh ing atase sikil kiwane Nabi wana sobalan ngedekaken sapa Kanjeng Nabi al-yumna kang sisih tengen wa idza jalasa tatkalane lungguh sapa Kanjeng Nabi fir rakaatil akhirati ing dalem rakaat sing akhir qaddama apa iku jenenge qaddama nopo ngarepaken apa iki jenenge qaddama ngajokaken nggih ngajokaken rijlahu ing sikile Kanjeng Nabi sikile napa sukune Kanjeng Nabi al yusra kang kiri wana sobalan ngedekaken sapa Kanjeng Nabi al ukhra kang akhir wa qa'adalan ngelunggui sapa Kanjeng Nabi ala maq'adatihi ing atase pelungguhane Kanjeng Nabi akhraja ngetakaken hu ing hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa an Abi Humaid Sa'idi ra'aitun Nabi saya melihat Rasulullah idza kabbara ketika takbiratul ihram sapa Kanjeng Nabi ja'ala yadahi hadwa mangkibaihi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua telapak tangannya sejajar kedua telapak tangannya dengan kedua bahunya sejajar dengan kedua bahunya
Wa idza raka'a dan ketika rukuk Kanjeng Nabi, wa idza raka'a dan ketika rukuk Kanjeng Nabi, amkana yadaihi mir rukbataihi, menetapkan menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Jadi kalau rukuk itu tangannya berada di lutut. Itu pasti benar, Mon. Pasti benar. Pasti lurus, Mon. Sehingga lurus itu kadang-kadang tangannya ditaruh di bawahnya lutut atau di atasnya lutut. Tapi kalau sudah pas di lutut, terus kenceng, nah itu insya Allah lurus. Karena itu sudah produknya Allah begitu dibuat begitu. Ini takbir ada yang ini diartikan hadwa mangkiba ini itu lurus dengan pundak gini. Ini menurut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sejajar dengan telinga. Ya. Imam Malik itu tidak lurus tapi sedikit ke bawah, di depannya dada, itu Imam Malik. Tapi semuanya itu ada riwayatnya, ada hadisnya masih. Allahu Akbar, ada segini, ada yang di atas begini. Sehingga ono iku ngene kan. Allah. Jadi ini harus menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Ada yang depan, yang jelas ini menghadap ke depan. Yang kedua, ketika rukuk dipastikan tangan kita berada di lutut. Di lutut. Jangan di atasnya, jangan di bawahnya. Nah, ini encokan ya Pak. Nah, kan beda malih, itu kan ada pengecualian. Nah, muga-muga sing ngoten-ngoten iku segera sehat. Dadi ben tangane saged teng pundi? Dengkuli. Ya. Thumma hasara dhahrihi, kemudian meluruskan punggungnya itu, ya, lurus. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk atas ini, ya, sampai istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai punggungnya itu seperti semula, balik di tempatnya lagi, jejak. Berarti ya tidak digawe-gawe, dijejek-jejek. Biasa jane wis bungkuk ngene, dijejek-jejek. Sami Allah. Jadi kesiksa ngono. Dadi apa anane ya. Sehingga gerakan-gerakan sholat itu bukan gerakan artifisial, bukan bukan mengada-ada dan bukan dibuat-buat, ya. Bukan artistik, ya. Sholatnya bukan artistik, digaya-gayano. Jadi karena yang sholat itu orang paskibraka. Apa paskibraka nih? Pasukan pengibar bendera. Tapi ditegak-tegak no. Allah. Digaya-gawe. Yes pokoknya sing pas. Jadi kaki yang berdiri sikap siap. Wah, karena ini menghadap kepada Allah, sikapnya harus sikap siap, kaya sikap siapi menungso. Jadi ngeten segile. Boten, jadi proporsional, berdirinya harus proporsional, sehingga tidak mudah digoyang orang, ditendang orang itu enggak goyang. Ya bukan kuda-kuda juga, jadi posisinya proporsional. Nah, bukan begini, siap Pak begini Pak. Jadi ini rukuk dikenceng-kenceng, itu biasa, ngikuti, gak usah ditambah-tambah gerakan ini. Karena sholat itu bukan artistiknya, bukan, tapi apa? Nilai fungsi sholatnya yang benar, sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Fa idza sajada, dan ketika sujud
wada'a yadaihi ghaira muftarishin. Ya. Ketika sujud, Nabi itu meletakkan tangannya ghaira muftarishin, tidak dengan membuka jari-jarinya, wala qabidhima, dan tidak juga genggam. Di sujud itu tangane ngeten, tapi ojo ngene. Napa niki? Cecek ning ngeten iki. Enggak lungguh. Jadi biasa ngeten. Gak usah sujud ini. Kon katene tawuran ta ya Allah. Ngene. Gaya Pak, iki sujud kaya iku apa? Kuro-kuro. Biasa. Dan ini menghadap ke kiblat. Ya. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihil al-qiblata. Kemudian ujung-ujung jari kaki, ujung-ujung jari napa? Jari-jari kaki itu menghadap ke napa? Ke kiblat. Artinya apa? Dijejek ning ngeten. Nah, dan jejek ngeten kan berarti menghadap kiblat. Nah, ngeten. Ojo anggang-anggang ini. Sujud terus merono gak dincepno. Harus dincepno. Sehingga sampai ini Abi Humaid itu menjelaskan ujung jarinya itu menghadap ke kiblat, berarti dijejekno tenanan gini. Lah nek nganggang-anggang ini kan berarti menghadap ke bawah. Apa mana sing ngene? Hadap ke timur tambah. Iki males berarti. Dincepno ngene, dincepno. Sehingga ada di hadis lain itu bahwa anggota sujud itu ada 7. Anggota sujud itu ada 7. Salah duanya itu adalah 2 kakinya. Yang dimaksud 2 kaki itu ya ini tadi, jari-jari kaki itu mancep. Nanti gak mancep berarti gak masuk anggota sujud. Nih, enggang-enggang ini. Mulane dincep nang ini. Ya napa Pak umpamane sikil kula loro ya Pak. Gak iso maksimal. Enggak apa-apa, itu kan pengecualian yang enggak sehat. Yang sehat itu harus begitu. Wa idza jalasa fi rak'ataini, ketika Nabi duduk di duduk yang kedua, artinya di tahiyat yang kedua, kalau sholat duhur atau sholat asar yang 4 rakaat, sholat isya juga, jalasa ala rijlihil yusra, Nabi menduduki kakinya yang kiri. Nabi menduduki kakinya yang kiri, wa nasobal yumna, dan mendirikan kaki kanannya. Panjenengan bisa ini sendiri, merasakan sendiri. Kaki kanannya berdiri, telapak kaki kanannya berdiri, telapak kaki kirinya diduduki. Itu tahiyat awal atau duduk iftiros. Duduk iftiros. Itu begitu. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah, dan ketika duduk di tahiyat akhir, qaddama rijlahul yusra, ngejoaken Nabi, mengeluarkan Nabi kaki kirinya, wa nasobal ukhra, dan mendirikan yang lainnya atau yang kanannya didirikan, yang kiri diselobokno metu, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Nabi duduk di tempat duduknya. Nabi duduk di lantainya itu. Nah, itu model sujud, model duduk iftiros, duduk tawarruk, itu seperti itu diajarkan oleh Nabi. Tinggal berikutnya sholat apapun ya seperti itu kondisi sholatnya. Takbirnya juga seperti itu, rukuknya juga seperti itu, sujudnya juga seperti itu, duduk di antara 2 sujudnya juga seperti itu. Nah, ini sujud ditingali ya, enten kabari. Jadi jari-jari kakinya itu ditancapkan, ditancapkan. Kemudian tangannya itu lurus menghadap ke kiblat.
Itu sujudnya begitu. Ah, ini dilihat dari belakang. Ojo ndelok dhuwure, ndelok ngisore nggih. Ah, niku ujung jarinya ditancapkan. Ujung jarinya ditancapkan. Itu sujud. Nah, terus kemudian dipenggangkan begitu, ya. Dipenggang nih. Sampai ada hadis itu sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan putihnya. Jadi tidak delosor, jadi kelihatan betul. Ya kayak beginilah, nggak usah dilihat. Ya. Kayak begitu. Nah, ini nama duduk. Ya. Duduk ada dua macam ini. Yaitu yang pertama ini duduk napa niki? Nah, kalau yang ini adalah duduk tahiyat awal. Nah, duduk tahiyat awal ini ngeten. Nah, ini duduk tahiyat awal. Kaki kirinya diduduki, pun panjenengan wis biasa ngene iki, Pak, wis apal aku, Pak. Kaki kanannya berdiri, yang dimaksud telapak kaki kanan berdiri seperti itu. Berdiri. Kemudian yang berikutnya ini duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Duduk tawarruk ya, yang kanan berdiri, yang kiri selempangno keluar, nah, duduknya langsung duduk di lantainya. Ini namanya duduk tawarruk dan duduk iftirash. Nah, ini model manusianya. Sinten niki sing salat ngeten niki? ningali napa surbane niki sinten? Mboten enten mriki. Lah, ruku. Nah, niki ruku. Ruku. Tangannya berada di lutut sehingga apa namanya? Gegarnya, gegar. Punggungnya tadi itu lurus. Ya. Lurus. Nah, ketika mau ruku itu takbir, tangannya diangkat. Nah, takbirnya perempuan, kados ngaten niki, bener niki. Kenapa? Karena apalagi kalau pakai mukena nopo putusan. Mukena putusan, terus kemudian tangannya pakai nopo, gak pakai lengan panjang. Diombakno Allah putus. Ketok aurat. Ya. Jadi tidak usah tinggi. Jadi di depan, di dalamnya aja Allah di dalam. Allahu Akbar. Gak usah dhuwur-dhuwur nek memang wedi ketok di dalam. Ini lanang aman, wis pokoke. Aman iku lanang. Lanang aman tok ya. Itu bentuk sholatnya Nabi mulai takbir sampai kepada ini. Terus kemudian yang tidak dijelaskan juga di sini tentang mengangkat tangan ketika takbir. Ada beberapa tempat ketika takbir itu harus angkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua takbir pada waktu mau ruku itu angkat tangan sunnahnya. Allah ruku. Kemudian napa? I'tidal. I'tidal itu angkat tangan juga. Terus yang keempat napa? Bangun dari sujud? Betul. Bangun dari napa niku? Tahiyat awal. Tahiyat awal baru Allah. Itu angkat tangan. Itu sifat Nabi tentang gerakan-gerakan sholat.